Oleh karenanya, yang penting bukan cuma kita beramal, tapi bagaimana kita bisa mengoptimalkan sisa umur kita untuk beramal yang terbaik. Sebelum saya menyebutkan kiat-kiat bagaimana kita mengoptimalkan sisa umur kita yang entah sampai kapan, maka saya akan bacakan athar dari Fudail bin Iyad rahimahullahu taala yang diriwayatkan oleh As-Silafi dalam At-Tuyuriyat, demikian juga Qiwamus Sunnah, kemudian Ibn Asakir dan Abu Nuaim dalam Al-Hilyah, ya. Dan yang semisalnya, dan beberapa sumber yang lain juga dinukil oleh para ulama yang lain, ya. Saya bacakan. Seorang bertemu dengan Fudail bin Iyad. Kemudian Fudail bin Iyad berkata kepada orang tersebut, "Kam atat alaika?" Kata Fudail bin Iyad rahimahullah ta'ala, itu Abu Ali, dia kunyahnya adalah Abu Ali. Dia berkata, "Sudah berapa umurmu?" Laki ini berkata, "Situna sanah, 60 tahun." Dia sudah hidup di atas muka bumi 60 tahun. Qala fa anta mundu sittina sanatan tasiru ila rabbika tushiku an tablugh. Sungguhnya engkau sejak 60 tahun yang lalu sampai sekarang kau sudah berjalan menuju Rabbmu dan hampir saja kau akan sampai. Ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhal insan innaka kadihun ila rabbika kadahan famulaqi." Wahai manusia, sungguhnya kalian berusaha bekerja, apapun pekerjaan kalian, apapun kegiatan kalian, kadih, sungguhnya kalian sedang berjalan menuju Rabb kalian, ila rabbika kadahan famulaqih, maka kalian engkau akan bertemu dengannya. Jadi setiap kita sedang berjalan dalam satu rel menuju Allah, dan tidak seorang pun dari kita yang keluar dari rel tersebut. Menuju Allah maksudnya meninggal dunia. Hari pertemuan dengan Rabbul Alamin. Maka kata Fudail bin Iyad, engkau kalau begitu sudah sejak 60 tahun berjalan menuju Rabbmu dan hampir-hampir kau sampai. Benar, namanya orang sudah 60 ya. Sebentar lagi sampai. Umat Muhammad antara 60 sampai 70 tahun. Wa aqalluhum man yajuzu dzalik, hanya sedikit yang melewati 70 tahun. Biasanya 60 sampai 70 tahun. Berarti sebentar lagi sampai. Maka orang ini ketika dikatakan oleh Fudail bin Iyad rahimahullah, maka dia berkata, "Ya Aba Ali, wahai Abu Ali," ya kunyahnya Fudail, "wahai Fudail, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yaitu ketika dikatakan sebentar lagi sampai, dia mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka Fudail berkata, "Ta'lamu ma taqul?" Tahukah engkau apa arti ucapan yang kau ucapkan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un? Maka sang laki berkata, "Qultu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Yaitu kita ini milik Allah secara zahir. Ayat dalam surat Al-Baqarah, kita ini milik Allah dan kita kembali menuju kepada Allah. Maka Fudail berkata, "Ta'lamu ma tafsiruhu?" Tahukah engkau tafsir dari inna lillahi wa inna ilaihi raji'un? Qala ar-rajul, lelaki itu berkata, "Fasirhu lana ya Aba Ali." Tolong tafsirkan kepadaku maksud inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, wahai Abu Ali, wahai Fudail. Qala, Fudail berkata, "Qauluka inna lillah." Perkataanmu inna lillah, taqulu ana lillahi abdun. Inna lillah yaitu kami ini milik Allah, maksudnya engkau berkata aku adalah hamba Allah. Aku adalah hamba Allah. Wa ana ila Allahi raji' wa inna ilaihi raji'un, maksudnya aku akan kembali kepada Allah. Aku ini hamba Allah dan aku akan kembali kepada Allah, kepada sang pemilik hamba tersebut. Faman alima annahu abdullahi wa annahu ilaihi raji' falya'lam bi annahu mauqufun. Siapa yang tahu dan sadar bahwasanya dia adalah hamba Allah dan dia akan kembali kepada Allah, maka hendaknya dia tahu dia bakal diberdirikan oleh Allah. Itu akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa man alima bi annahu mauqufun, dan siapa yang sadar bahwasanya dia akan diberhentikan untuk ditanya, itu akan dihisab. Falya'lam bi annahu mas'ulun. Kalau dia akan diberhentikan oleh Allah, ketahuilah dia akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa man alima annahu mas'ulun falyu'idda lis-su'ali jawaban. Dan siapa yang tahu dia bakalan dihisab oleh Allah, maka siapkanlah jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tersebut.
yaitu 60 tahun yang telah kau selesaikan semuanya akan ditanya oleh Allah. Tidak ada satu kegiatan pun yang kau lakukan selama 60 tahun yang mungkin dipotong dengan masa belum balik ya. Maka kau akan diberhentikan, akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala atas segala kegiatan perbuatan baik buruk yang kau telah lakukan. Maka orang ini sadar bahwa ini bukan hal yang ringan. Kita akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Faqala ar-rajulu, maka lelaki ini berkata, "Famal hilah?" Kalau gitu solusinya bagaimana? Solusinya bagaimana? Umur tinggal sedikit. Umur tinggal sedikit, masa lalu entah apa yang telah saya lakukan. Ya. Terus umur tinggal sedikit. Terus apa solusinya? Maka kata Fudail bin Iyad, yasirah. Solusinya mudah. Qala ma hiya? Apa itu yang kau katakan mudah? Apa solusi mudah tersebut? Qala tuhsinu fi ma baqi. Hendaknya kau berbuat baik pada sisa umurmu. Yughfar laka ma madha wa ma baqiya. Yughfaru laka, maka akan diampuni bagi engkau apa yang telah lalu dan apa yang akan datang. Kalaulah masa lalumu 60 tahun penuh dengan catatan-catatan hitam, ya, dengan kondisi yang gelap, ya, maka berbuat baiklah di sisa umurmu. Kalau ternyata kau berbuat baik di sisa umurmu, maka akan diampuni dosa-dosamu yang telah lalu dan yang sisa umurmu. Tetapi ingat kata Fudail bin Iyad, fa innaka in asa'ta fi ma baqi ukhidta bima madha wa ma baqi. Tapi kalau ternyata di sisa umurmu kau berbuat buruk, maka kau akan disiksa atas masa lalumu dan atas masa depanmu, sisa umurmu. Kata Fudail, yang penting sisa umurmu kau sungguh-sungguh. Kalau kau sungguh-sungguh baik di sisa umurmu, maka masa lalumu yang telah kelam, yang gelap gulita, yang rusak akan diampuni oleh Allah. Dan sisa masa depanmu yang kau buat baik, kalau ada kesalahan pun akan diampuni oleh Allah. Tapi hati-hati, kalau ternyata sisa umurmu kau isi dengan keburukan, maka masa lalumu akan kau disiksa karenanya, dan masa depanmu kau juga akan disiksa karenanya. Taib, ini perkataan Fudail bin Iyad telah diriwayatkan maknanya sama dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dari hadis Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu, diriwayatkan oleh At-Tabrani dalam Al-Mu'jam Al-Awsat. Ya. Kalau tidak salah dihasankan atau disahihkan oleh Al-Albani rahimahullahu taala. Rasulullah SAW bersabda, "Man ahsana fi ma baqi, ghufira lahu ma madha." Siapa yang berbuat baik di sisa umurnya akan diampuni masa lalunya. Siapa yang berbuat baik di sisa umurnya akan diampuni masa lalunya. Wa man asaa fi ma baqi, siapa yang berbuat buruk di sisa umurnya, ukhidha bima madha wa ma baqi, maka dia akan disiksa atas masa lalunya dan sisa umurnya. Sama seperti perkataan Fudail sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man ahsana fi ma baqi." Siapa yang berbuat baik di sisa umurnya, ghufira lahu ma madha, maka masa lalunya yang buruk, yang kelam, yang hitam, ya, akan diampuni dosa-dosanya. Wa man asaa fi ma baqi, adapun siapa yang berbuat buruk, tetap bermaksiat, ahli maksiat pada sisa umurnya, ukhidha bima madha wa ma baqi, maka dia akan disiksa atas masa lalunya dan sisa umurnya. Maka kita menjalankan nasihat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan wasiat Fudail bin Iyad. Ini solusi yang ditawarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan solusi yang dikatakan oleh Fudail yasirah, solusi yang mudah. Mudah maksudnya ditinjau dengan masa lalu kita yang kelam, mudah. Tinggal sisa. Kata Fudail, kau umur 60. Kalaulah umurmu 63 seperti Nabi, atau umur 70, sungguh-sungguh dalam 10 tahun. Maka masa lalu puluhan tahun yang lalu akan diampuni oleh Allah. Dan pahala mengalir terus. Ya, karena kau berbuat baik di akhir hayatmu. Maka bagaimana cara kita untuk bisa berbuat ihsan di akhir hayat kita? Yang saya katakan masing-masing kita tidak tahu hidup sampai kapan. Hidup sampai kapan enggak ada yang tahu. Memang benar bahwasanya secara perhitungan, ya, secara statistik, yang umur 60 ke atas lebih cepat mati dari yang umur 30-an. Benar atau tidak? Ada yang ragu akan hal ini? Enggak ada. Secara statistik,
Umur yang 60 tahun ke atas, apalagi rambutnya sudah putih semua, yang mau cari warna hitam sudah susah nyarinya. Semua putih. Ini biasanya lebih cepat mati daripada yang umur 30-an secara statistik. Secara persentase pun demikian. Kalau kita bilang pada tahun 2024, coba dihitung. Mana banyak yang lebih mati? Umur 30-an atau umur 60 tahun ke atas? Tentu semua mengatakan 60 tahun ke atas yang lebih banyak apa? Mati secara statistik. Tetapi kalau itu secara perhitungan global, tapi kalau person per person sama-sama 50%. Person, kamu 30 tahun sampai 60 tahun, siapa duluan mati? Sama, persentasinya sama. Secara person-person. Karena terbukti juga banyak anak muda juga meninggal dunia. Banyak.